Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Profesor Andri akan membahas template disertasi khususnya dengan pendekatan kualitatif. Selanjutnya, Profesor Andri akan membahas bab 4 hasil dan pembahasan disertasi berbasis pendekatan kualitatif. Pada bab 4 ini ada beberapa subbab ya. Yang pertama, subbab tentang pelaksanaan penelitian, ya, seperti apa Anda melaksanakan penelitian tersebut. Pada subbab ini, Anda mendeskripsikan kondisi dan situasi real penelitian Anda, ya, termasuk tinjauan situasional. Ini kan kualitatif ya, situasi penelitian Anda seperti apa, sosiodemografisnya, historisnya, budayanya, dan kondisi psikologis. Ya, Anda uraikan tahapan proses penelitian di lapangan, serta hambatan atau kesulitan yang Anda hadapi. Ya, tempat dan waktu penelitian juga Anda jelaskan. Ya, nah poin-poin perlu yang mesti ada di bagian hasil dan pembahasan 41 ini, pertama gambaran kondisi penelitian, ya situasi penelitian Anda seperti apa, sosiodemografisnya seperti apa dan lain-lain. Kemudian tahapan proses penelitian di lapangan, ya. Seperti apa tahapan proses penelitian Anda? Lalu hambatan atau kesulitan yang Anda temui, tempat dan waktu penelitian. Jika terlalu panjang ini bagian pelaksanaan penelitiannya dapat Anda masukkan ke lampiran ya. Anda lengkapi dengan foto-foto ketika Anda melakukan tahapan proses penelitian di lapangan, ya. Nah, lalu selanjutnya hasil penelitian, ya. Nah, di hasil penelitian ini, Anda sebagai seorang peneliti berbasis kualitatif, sajikanlah hasil analisis data berdasarkan kategori yang telah Anda buat sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi kalau tujuan penelitian Anda 3, berarti hasilnya Anda buat 3 lah kategorinya ya. Kalau 4, ya 4 Anda bikin kategorinya. Peneliti harus menjelaskan hasil interpretasi dari data yang diperoleh, serta temuan-temuan yang relevan dengan penelitian. Jika ada pertanyaan yang tidak terjawab, harus Anda jelaskan alasannya. Ya, jadi Anda lampirkan nanti hasil wawancara di belakang barangkali. Nah, di hasil penelitian ini Anda konteksnya adalah penyajian hasil. Ya, penyajian hasil analisis data Anda berdasarkan kategori. Poin perlu yang mesti Anda sampaikan pada bagian hasil penelitian, yaitu yang pertama paparan data hasil penelitian, apa adanya ya. Seperti apa, Anda bisa bikin tabel-tabel, Anda bisa bikin manuskripnya, transkripnya ya, hasil wawancaranya Anda jelaskan di situ. Hasil analisis data Anda buat sesuai dengan kategori, kan ada pertanyaan penelitian Anda kan, Anda buat di situ kategorinya. Kemudian Anda interpretasi hasil penelitian, kemudian temuan-temuan penelitian yang menarik dan bermanfaat Anda highlight. Kemudian penjelasan jika ada pertanyaan yang tidak terjawab. Misalnya Anda buat 10 atau 15 pertanyaan. Ternyata dari 10 sampai 15 pertanyaan itu mungkin ada satu atau dua pertanyaan yang tidak terjawab oleh informan Anda jelaskan di situ ya. Nah, itu di hasil penelitian. Nah, setelah hasil penelitian, di bagian berikutnya adalah pembahasan hasil penelitian tersebut ya. Jadi tadi Anda menyajikan data apa adanya sesuai dengan temuan Anda di lapangan. Kemudian di sini Anda mulai melakukan proses analisis. Kalau yang tadi itu hanya interpretasi saja di hasil penelitian. Tapi kalau di pembahasan Anda sudah mulai melakukan analisis. Ya, jadi Anda analisis, Anda kaitkan hasil penelitian Anda dengan teori, dengan konsep, dengan paradigma penelitian Anda, ya. Serta Anda kaitkan pula dengan penelitian sebelumnya. Sebagai peneliti, Anda harus mampu menghubungkan temuan penelitian Anda dengan tren masa depan. Kira-kira tren masa depan itu seperti apa? Dan Anda berikanlah analisis mendalam mengenai kontribusi penelitian Anda. Jadi ada penelitian yang Anda temukan ini kira-kira analisis kontribusi yang bisa Anda berikan tuh apa di situ. Nah, poin-poin perlu yang Anda sampaikan di sini adalah anda perlu melakukan penalaran teoritis ya dan empiris terhadap hasil penelitian. Jadi secara teori hasil penelitian ini bla 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 ya, kemudian secara empiris hasil penelitian ini juga menunjukkan bla 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 bla. Ya, jadi analisisnya seperti itu, tidak lagi interpretasi saja seperti bab hasil. Kemudian Anda jelaskan hubungan antar konsep yang Anda temukan. Karena kan Anda mau membangun konsep nih, contohnya tadi konsep danau larangan sebagai
solusi ketahanan pangan masyarakat misalnya. Anda hubungkanlah konsep-konsep yang Anda temukan, apakah betul mendukung, dugaan Anda tadi, atau konsep Anda tadi atau ternyata berbeda, gitu ya. Kemudian Anda buat perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Ya mungkin penelitian sebelumnya ada menjadikan solusi tertentu sebagai ketahanan pangan atau ada juga yang gagal misalnya gitu kan. Ada sih yang punya dana lorangan tapi nggak berhasil. Nah, gitu ya. Ini Anda jelaskan perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Kemudian Anda analisis temuan baru Anda dan tren masa depan seperti apa. Oh, berarti kalau satu wilayah memiliki sumber daya alam seperti danau larangan, oh itu bisa dimanfaatkan. Kalau ternyata konsep yang Anda temukan ini memang di lapangan mendukung, gitu ya. Nah, kemudian pemahaman terhadap keterbatasan penelitian ya. Kan tidak semua Anda bahas ya. Kalau semua Anda bahas nanti Anda doktor 15 tahun ya. Tapi karena target kita doktor 3 tahun, Anda batasi ya kira-kira seperti apa, termasuk sampaikan argumen terkait fenomena teori dan penelitian sebelumnya, karena itu bahagian dari pembahasan hasil penelitian. Iya, selanjutnya kita ke bab 5 penutup ya. Nah, penutup disertasi berbasis pendekatan kualitatif masih bersama saya Profesor Andri. Nah, pada bab 5 ini paling tidak ada kesimpulan dan saran ya, ada kesimpulan dan saran. Nah, di simpulan ini Anda sajikanlah sintesis dari pembahasan yang mencakup jawaban terhadap rumusan masalah Anda, temuan barunya apa, kemudian makna teoritis dari temuan penelitian Anda apa. Poin perlu yang masih ada di bagian simpulan ini adalah jawaban terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian Anda. Jadi kalau rumusan masalah Anda 3, 4, 5, maka simpulannya masih sesuai. Kemudian temuan baru dan prospek temuan Anda ke depan. Kemudian makna teoritik dari temuan penelitian Anda. Jadi secara teori penelitian Anda ini dengan teori-teori terdahulu tuh mau apa? Mau membantah teori yang sudah ada atau mau melengkapi teori yang sudah ada, memperbaharui teori yang sudah ada, atau Anda mau mengajukan teori baru yang belum ada pada teori-teori sebelumnya. Nah, Anda juga di simpulan ini buat implikasi penelitian ya. Kira-kira manfaat penelitian bagi pihak-pihak yang berkepentingan, akademisi, praktisi, pembuat kebijakan. Ya, implikasi itu harus bersifat implementatif dan tidak terlalu naratif ya. Kira-kira penerapannya bagaimana ini gitu ya. Nah, di sini Anda jelaskan manfaat penelitian bagi berbagai pihak ya, implikasi hasil penelitian yang bisa diimplementasikan, kemudian kontribusi penelitian dalam pengembangan ilmu. Jadi kalau bicara soal implikasi, dia bicara soal implementasi. Kalau bicara soal kontribusi penelitian, nanti bicara soal pengembangan ilmu ya. Kemudian Anda sampaikan juga di simpulan itu boleh keterbatasan ya. Uraikan tantangan atau hambatan yang Anda hadapi selama penelitian yang itu berada di luar kendali Anda sebagai peneliti dan itu dapat mempengaruhi hasil penelitian ya. Nah, keterbatasan ini harus Anda jelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami hasil penelitian. Di sini Anda jelaskan kendala atau hambatan dalam penelitian, kemudian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, perbedaan antara keterbatasan dan pembatasan penelitian. Jadi ada keterbatasan dan ada pembatasan. Di awal kan kita sudah batasi, tapi begitu kita lakukan penelitian, ternyata ada keterbatasan-keterbatasan yang membuat hasil penelitian kita tidak bisa menjangkau semua hal. Misalnya itu Anda jelaskan. Kemudian Anda juga sampaikan terkait saran atau implikasi penelitian ya. Bagian 2 di bab 5 ini adalah saran. Jadi ada kesimpulan, ada saran. Nah, sarannya Anda berikan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya dari hasil penelitian Anda dan keterbatasan yang ada. Kan Anda sudah lakukan pembatasan, tahu-tahu ada lagi keterbatasan di dalam. Tadi sampaikan supaya itu bisa dilanjutkan oleh peneliti berikutnya. Saran harus cukup jelas dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu ke depan karena kita ini disertasi ya. Kontribusinya adalah kontribusi kepada keilmuan. Poin perlunya adalah implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu ya. Kemudian ada rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Kemudian saran berdasarkan keterbatasan penelitian ya, bukan berdasarkan pembatasan, keterbatasan. Jadi silakan dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya. Pada akhir disertasi Anda cantumkan daftar pustaka, kita menggunakan APA style dan Anda cantumkan lampiran ya, mungkin ada hasil wawancara, data informan, dokumentasi foto-foto Anda melakukan penelitian ya. Karena memang ini penelitian kualitatif sangat mementingkan data dan informasi sehingga dipastikan bahwa
peneliti mampu menunjukkan, sumber data dan bagaimana proses data itu didapatkan, dan bisa dipercaya.